حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi dan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan melanjutkan hadis ke-33 dari kitab Arba'in Nawawi ya. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau yu'ton nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu ala man angkar. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan lainnya, tetapi asal hadis ini Bapak Ibu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lau yu'ton nas, artinya lau yu'ton nas, sekiranya manusia itu diberikan, dituruti apapun yang mereka dakwahkan, apapun yang mereka tuntut, sekiranya manusia itu dituruti ya, lau yu'ton nas, sekiranya manusia diberi bidakwahum, cukup dengan sekedar perkataannya, cukup dengan sekedar dakwaannya, ladda'a rijalun, pasti orang-orang itu pada mengaku, pada menghalalkan, maksudnya amwala qaumin, harta manusia, wa dima'ahum, dan darahnya. Faham nggih Bapak Ibu maksudnya? Jadi kalau orang itu dituruti dengan sekedar perkataannya, dengan sekedar tuduhannya, pasti akan banyak orang yang begitu mudahnya menghalalkan harta maupun darah orang lain. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan, lakinil bayyinatu lil mudda'i, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, tetapi bukti ya, lakinil bayyinah, tetapi bukti 'alal mudda'i,
itu wajib didatangkan oleh orang yang mendakwahkan. Jadi orang yang menuduh, Bapak Ibu, menuduh apakah dia itu punya hak atas harta fulan atau punya hak atas darah si fulan, itu dia wajib mendatangkan bukti. Dan bukti di sini bisa berupa saksi. Bukti di sini bisa pengakuan dari orang yang dituduh, ya, atau mungkin perkara-perkara lain yang bisa dijadikan sebagai bukti. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Sementara yamin, sumpah, itu bagi orang yang mengingkari. Maksudnya kalau memang orang yang menuduh itu tidak bisa mendatangkan bukti, Bapak Ibu, maka orang yang dituduh itu cukup bersumpah, demi Allah aku tidak melakukan. Nggih, hadisnya sahih. Nah, berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sesuai dari hadis ini ya, itu memang akan terjadi ya, dan banyak orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang mengaku, senang menuduh ya, bahwa dia memiliki hak pada orang lain. Orang ini dulu punya hutang kepada saya, sampean ngambil barang saya, tanah itu punya saya bukan milik sampean, sampean pernah melakukan ini kepada saya, ya kan? Dan ini banyak sekali terjadi Bapak Ibu di antara manusia. Nah, di antara dalil yang mendukung itu ya, makanya kalau misalkan panjenengan itu dijadikan orang sebagai apa ya, sebagai penengah di antara dua orang yang lagi bersengketa, itu hati-hati Pak. Nabi Muhammad SAW itu berkata demikian, innama ana bashar, aku itu cuma manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian itu pada bersengketa kepada saya. Maksudnya ada dua orang bersengketa datang kepada Nabi SAW minta ditengahi, ya kan? Itu arti wa innakum takhtasimuna alayya. Wa la'alla ba'dakum, dan bisa jadi sebagian kalian an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd, bisa jadi orang itu lebih cerdas, lebih pinter dalam mengolah kata dibandingkan yang lain. Fa aqdi lahu binahwi ma asma, sehingga aku memenangkan atau aku memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, ada orang yang dua orang bersengketa, yang satu pandai ngomong, yang satu nggak bisa ngomong. Ada nggak seperti itu? Atau mungkin dia nggak bisa mengolah kata-kata, atau ketika ngomong salah semua, tapi dia benar. Yang satu ini salah cuma karena pinter ngolah kata, pinter seperti apa. Nah, Nabi SAW memenangkan yang pandai mengolah kata, gitu loh. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi, barang siapa yang aku memenangkan dia, bahwa dia itu berhak mendapatkan hak ya dari saudaranya, gitu kan. Maksudnya misalkan masalah harta, akhirnya orang ini berhak mendapatkan harta dari orang ini padahal dia salah, gitu loh. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, sesungguhnya aku memberikan kepadanya sebagian daripada api neraka. Karena tadi Nabi SAW itu hanya mengatakan beliau manusia, beliau tidak mengetahui yang gaib, ya kan? Beliau hanya melihat yang lahir, dan beliau memberikan keputusan berdasarkan yang lahir. Barang siapa yang kemudian dia dimenangkan oleh hakim misalnya, oleh sang juru penengah misalnya, berdasarkan apa? Berdasarkan perkara lahir, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu perkara gaib, rupanya dia salah misalkan, maka kata Nabi SAW, orang yang saya menangkan tadi, yang kemudian berhak mendapatkan haknya, padahal itu tidak haknya sebetulnya, maka itu adalah bagian dari api
neraka. Berarti maksudnya Bapak Ibu ada orang-orang yang memang dia itu mengaku memiliki hak pada orang lain padahal tidak gitu loh. Nah ini salah satu dalil pendukungnya. Kemudian kadang-kadang pula orang yang mengaku fulan itu dulu pernah hutang kepadaku gitu kan. Kan akhirnya misalkan juru tengah itu membutuhkan saksi, mana saksinya sampai mengatakan demikian. Akhirnya dia nyewa orang untuk menjadi saksi palsu. Ada tidak seperti itu Bapak Ibu di dunia ini? Mendatangkan saksi palsu, mendatangkan bukti-bukti palsu. Makanya Nabi SAW berkata kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau tidak kuberikan kepada kalian, mau tidak kuberitahukan kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar? Qulna, kami menjawab kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, Nabi SAW mengatakan, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa kana muttaqian, dan Nabi sebelumnya itu bersandar. Bersandar itu begini Pak, agak santai kan, wa kana muttaqian, dan beliau sebelumnya bersandar, fajalasa, kemudian duduk, faqala, dan beliau mengatakan, ala wa qaulaz zur, ketahuilah ucapan palsu, wa syahadataz zur, dan persaksian palsu. Ala wa qaulaz zur wa syahadataz zur, ketahuilah ucapan palsu dan persaksian palsu. Itu belum mengulangi lagi Pak. Kata para sahabat, fama zala yukarriruha, Nabi terus mengulang-ulangnya, hatta qulna, sampai kami mengatakan laitahu sakat, andaikan beliau diam. Nah ini tadi kan beliau mengatakan bahwa di antara dosa-dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, kemudian durhaka. Baru kemudian beliau yang asalnya bersandar kemudian duduk lagi dan mengatakan perkataan dusta, perkataan palsu, atau persaksian dusta, persaksian palsu, itu beliau ulang-ulang. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Karena saking banyaknya dilakukan orang-orang itu meremehkan itu, padahal itu dosa besar. Makanya yang beliau asalnya bersandar kemudian duduk. Nah, jadi memang ada orang-orang yang mereka itu datang dengan perkataan bohong, datang dengan persaksian bohong, gitu loh. Nah, ini menandakan bahwa ya memang ya kondisi manusia seperti itu Bapak Ibu. Nggih. Itu untuk poin pertama. Nah, poin kedua Bapak Ibu, kita semua tahu, ibaratnya itu kan kita sering mendengar perkataan tai kucing rasa coklat, nggih. Jadi orang Bapak Ibu kalau sudah senang kepada orang itu pokoknya semuanya bagus, nggak ada eleknya belas. Tapi kalau sudah kadung benci, itu meskipun orang yang dibenci itu tidak salah, tetap salah, iya kan? Ya mudah-mudahan tidak terjadi, nggih. Panjenengan kalau sudah benci kepada orang, itulah gono ape belas sembarangan ini elek, meskipun dia berbuat baik tetap elek. Contohnya bos, pimpinan kepada bawahan, kalau sudah benci kepada bawahan, bawahan itu gono ape belas, pokoknya ya apa agar bawahan dipecat, ya kan? Nah itu dalam Islam tidak boleh Bapak Ibu. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat 8, nggih. Nah ini kenapa saya sebutkan, karena kadang-kadang orang itu kalau sudah kadung benci kepada orang, itu dia mendatangkan berbagai cara bagaimana agar orang yang dibenci itu celaka, gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ya, jadilah orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Kemudian ini Bapak Ibu, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu.
Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum ya mendorong kamu tidak berbuat adil. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena kebanyakan orang, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala Bapak Ibu, kalau mereka sudah kadung benci, itu pasti mendolimi. Makanya Allah mengatakan sekali-kali jangan sampai kebencianmu kepada kaum itu mendorongmu berbuat tidak adil. I'dilu, berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa, itulah yang paling mendekati takwa, wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan gara-gara membenci akhirnya kamu mencelakakan. Takutlah kepada Allah karena semua nanti ada balasannya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Poin yang ketiga Bapak Ibu, pelajaran ketiga, menjadi kewajiban juru penengah, hakim atau siapapun lah yang orang itu diminta sebagai penengah di antara dua orang yang bersengketa, hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak segera menelan perkataan itu mentah-mentah. Nah, kalau kita mengikuti hadis ini Bapak Ibu, maka orang yang menuduh itu disuruh mendatangkan bukti. Mana buktinya? Mana saksinya? Kan begitu. Kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, berarti itu ucapan bohong, berarti itu omong kosong gitu. Sementara orang yang dituduh cukup dengan bersumpah. Loh kenapa Ustadz orang yang dituduh kok cukup dengan bersumpah? Karena hukum asal itu kan bara'atudz dzimmah Bapak Ibu. Hukum asal itu bara'atudz dzimmah. Bara'atudz dzimmah itu orang itu tidak punya tanggungan, orang itu tidak punya dosa. Makanya untuk menetapkan bahwa dia punya dosa, buktinya mana? Ketika tidak ada, maka cukup dengan bersumpah. Gitu loh. Jadi orang yang dituduh ini cukup mendatangkan sesuatu yang lemah, ya karena dia statusnya adalah kosong ya, statusnya nggak punya dosa, statusnya nggak punya tanggungan. Tetapi ketika ada orang yang mendakwahkan, maka yang menuduh ini, yang mendakwahkan ini Bapak Ibu, dia wajib mendatangkan bukti. Jika tidak bisa berarti dia hanya mengada-ada. Nah ini hadis ini menjadi kaidah bagi siapapun yang kemudian dimintai untuk jadi penengah ketika terjadi sengketa. Nah kalau dan ada memang kadang-kadang orang itu langsung sekedar menelan mentah-mentah perkataan Pak. Ya mungkin karena empati, simpati, atau mungkin karena ada hubungan kekerabatan, atau karena lebih dekat, karena rekan kerja, karena tetangga sendiri misalnya. Nah, di sini Allah menekankan kepada kita dalam surat surat Al-Hujurat ayat 6, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya. In ja'akum fasiqun binaba, jika datang kepada kalian orang fasik dengan suatu berita. Kenapa ke orang fasik? Ya kalau orang yang takut kepada Allah gak akan sembarangan mendakwakan, gak akan sembarangan mengaku hak dan darah orang lain. Jika datang kepada kalian orang fasik binaba'in dengan suatu berita, fatabayyanu, maka periksalah. Jangan segera memberikan keputusan hukum. Periksalah benar enggak ucapannya. Bahkan ketika dia mendatangkan saksi, mendatangkan bukti, benar enggak itu, pelajari dulu. Itu fatabayyanu antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ada satu cerita Pak. Ini bukan dengan manusia. Ya, pada manusia ada. Cuma ini nanti bagaimana perasaan kita gitu loh. Bagaimana perasaan sampean kalau itu sudah terjadi. Tapi kemudian bagaimana lagi kalau itu terjadi pada
manusia. Jadi ada cerita orang itu meninggalkan bayinya di rumah, dia pergi untuk suatu hajat, nggak tahu ke pasar atau kemana, dan bayi itu dijaga anjing. Ketika dia datang, dia mendapati kok anjingnya belepotan darah. Mungkin panjenengan sudah pernah mendengar cerita ini ya. Langsung dia larinya, wah ini makan bayiku ini gitu. Langsung dia marah, ngambil palu, ngambil apa, langsung pokoknya bagaimana anjing itu mati, Pak. Jadi anjing itu menyambut sebetulnya gitu. Nah, ketika dia masuk rumah, rupanya ada ular besar. Ular besar bersimpah darah, rupanya mungkin dia mau melukai si bayi, memangsa si bayi, tapi kemudian dilawan oleh anjing dan menang, sehingga anjing itu belepotan darah. Dilihat bayinya masih aman. Coba panjenengan yang menjadi pelaku gitu, panjenengan sudah menimpakan apa? Menimpakan hukuman kepada anjing itu, padahal anjing itu sing bener kan gitu kan. Nah, kalau itu sebagai panjenengan betapa menyesalnya ya kan. Dan ini gara-gara perkataan yang tidak benar, akhirnya panjenengan itu menimpakan hukuman kepada manusia. Dan sebab nuzul ayat ini Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya karena kejadian inilah kemudian Allah menurunkan ayat ini. Jadi ceritanya Nabi SAW itu mengirim satu orang untuk mengambil zakat, Pak, kepada kaum. Nabi sudah bilang nanti pada jam sekian, pada hari sekian, tanggal sekian, petugas saya akan ngambil zakat di kampung kalian. Akhirnya disambut, Pak, sama petugas ini, sama apa orang-orang kampung itu. Sementara petugas Nabi ini dengan mereka dahulu di masa jahiliyah ada permusuhan. Petugas Nabi datang. Ketika semua orang pada menyambut, dia suudzon, waduh, mereka ini jangan-jangan mau bunuh saya gara-gara permusuhan di masa jahiliyah. Akhirnya dia nggak jadi datang ke kampung itu, tapi balik kucing kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Nabi, mereka itu nggak mau bayar zakat tapi mau membunuh saya. Gitu loh. Nabi SAW ketika mendengar keterangan itu marah. Mereka sudah berjanji mau memberikan zakat, kok malah mau membunuh petugas saya yang ngambil zakat. Akhirnya Nabi SAW ngirim pasukan, Pak. Karena mereka ini mana petugas Nabi kok nggak datang lama sekali, disusul. Barangkali ada apa atau apa sehingga mereka papasan di jalan. Baru ketahuan, sing bener ya opo gitu. Loh, Nabi mau kemana? Loh, kita mau menyerang kalian. Loh, kenapa? Loh, enggak, kami itu malah menunggu-nunggu kok nggak datang petugas panjenengan kan begitu. Akhirnya turun ayat ini Bapak Ibu. Makanya berhati-hati kalau misalkan panjenengan itu dijadikan penengah atau mendengar berita. Dicek dulu, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi cara yang disebutkan hadis ini Bapak Ibu ya, hadis ini pernah ada kejadian pada zaman Ibnu Abi Mulaikah kalau tidak salah, di zaman tabi'in. Dia itu menjadi hakim pada pemerintahan Abdullah bin Zubair sebelum dikudeta. Nah, ada dua wanita, mereka sama-sama kerja sebagai penjahit gitu kan. Kemudian salah satunya itu keluar, Pak. Keluar dengan tangannya itu berdarah, terkena jarum besar. Nah, langsung dia mengatakan bahwa pelakunya adalah temanku yang di dalam rumah itu, yang mereka kerja bareng. Akhirnya dia nulis surat kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas memberikan jawaban hadis ini. Lau yu'ton nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa jima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Sekiranya
manusia itu dituruti apapun berdasarkan dakwaan mereka, pasti banyak orang yang menghalalkan harta serta darah manusia. Tetapi al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti wajib dihadirkan oleh orang yang menuduh, yang mendakwahkan. Wal yaminu 'ala man angkar, sementara orang yang mengingkari yang dituduh, kalau dia mengingkari dia bersumpah mengatakan demi Allah saya tidak melakukan itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, kalau misalkan ya, ini contohnya, ini prakteknya ya, kalau misalkan ada orang mengaku orang itu loh punya hutang kepadaku gitu kan, punya hutang kepadaku. Nah, panjenengan jangan iya saja, buktinya mana gitu. Kalau dia mendatangkan saksi dan betul bukan saksi palsu, berarti benar. Apalagi kalau misalkan orang yang dituduh itu diem, berarti kan benar dia. Tetapi kalau tidak bisa mendatangkan itu Bapak Ibu, maka cukup orang yang dituduh disuruh bersumpah, demi Allah dia tidak punya hutang atas saya, berarti sudah selesai. Itulah yang diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis 33 dari kitab Arba'in Nawawi kita pagi hari ini Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Nggih, monggo Bapak Ibu. Enggak ada nggih? Enggak ada, Pak. Nggih. Kalau begitu saya akhiri Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.